Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, yaitu merupakan pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah yang berusia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin mengembangkan keahliannya, meningkatkan keahliannya, ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Kontak person dan alamat ada di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Tentunya para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah, untuk itu kami sangat berharap kepada sahabat kebun berkah semua berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, join ya, dan share kepada kawan-kawan yang lain, kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga channel ini ramai dan harapannya produk maupun kegiatan para petani bisa dikenal, sehingga bisa ada yang beli, meningkatkan pendapatan para petani ya. Salah satunya adalah petani tanaman hias kami ya di Saung Kebun Berkah. Silakan sahabat kebun berkah bisa berlatih budidaya terkait tanaman hias di sana, ngobrol ngalor ngidul di sana di Saung Kebun Berkah ya. Dan jangan lupa untuk membeli tanaman hiasnya. Alamat dan kontak person ada di deskripsi video ini. Baik, sahabat kebun berkah, kali ini kita akan membicarakan suatu tema. Sebenarnya di video-video yang terdahulu sudah sedikit disinggung ya tentang sekolah lapang ya. Namun karena sekolah lapang ini nama umum ya, dan tentunya sudah sahabat kebun berkah ketahui ya, apalagi penyuluh-penyuluh pertanian, penyuluh-penyuluh kehutanan maupun penyuluh-penyuluh perikanan dan yang lainnya tentunya sudah sangat paham terkait sekolah lapang ini. Untuk itu saya lebih akan mengkhususkan bahwa sekolah lapang ini karena umum tadi ya, untuk mendapatkan ciri khas ya, ciri khas, maka dalam acara ini saya sebut sebagai Sekolah Tani Hutan, STH ya, Sekolah Tani Hutan. Sahabat kebun berkah, Sekolah Tani Hutan tentunya akan berkaitan dengan petani-petani yang bergerak di bidang kehutanan ya. Yang keduanya adalah berkaitan erat dengan hutan dan berkaitan erat dengan kawasan hutan tentunya. Jadi ada tiga hal yang mencoba untuk dijawab dengan menggunakan metode Sekolah Tani Hutan ini adalah untuk menjawab yang pertama terkait tentang kelola kawasan ya. Jadi bagaimana Sekolah Tani Hutan ini bisa menjawab terkait tentang kelola kawasan, dalam hal ini adalah kawasan hutan, menjadi lebih baik ya. Petani-petani bisa paham terkait tentang kawasan produksi, kawasan lindung, kawasan konservasi, maupun kawasan-kawasan yang lain yang tentunya dibagi-bagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, sahabat kebun berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, Sekolah Tani Hutan diharapkan juga bisa menjawab terkait tentang kelola usaha ya. Apa sih usaha dari petani hutan itu sendiri? Apa sih usaha yang memang dibutuhkan di pasar misalkan? Nah, sehingga nantinya Sekolah Tani Hutan ini bisa menjawab tadi. Yang ketiga terkait tentang kelola kelembagaan. Ya,
untuk menjawab ini, Sekolah Tani Hutan juga diharapkan bisa mengembangkan, meningkatkan, menguatkan ya kelembagaan tani hutan yang sudah terbentuk atau akan membentuk ya. Inilah harapan Sekolah Tani Hutan sebagai suatu pendekatan di dalam pembangunan kehutanan yang berkaitan langsung dengan para pelaku-pelaku di lapangan, yaitu tentunya para petani hutan ya. Ada 3 hal ya tadi yang harus kita jawab melalui metode Sekolah Tani Hutan. Kelola kawasannya, kelola usahanya, dan kelola kelembagaannya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, untuk bisa menjawab 3 hal kelola tadi, maka Sekolah Tani Hutan ini dibentuk sedemikian rupa kurikulumnya bisa menjawab 3 hal tadi. Dan kurikulum yang ada merupakan kurikulum yang hidup ya. Ya, kurikulum yang hidup namanya Sekolah Tani Hutan ya. Sekolah tidak punya bangunan. Ya, syukur-syukur ada bangunan lah. Bisa juga di saung, bisa juga di lapangan, bisa juga di kantor desa, bisa juga di rumah petani hutan dan sebagainya. Tadi tidak ada batasan terkait tentang sekolah ya, bangunan maksudnya. Bisa juga dengan menggunakan metode internet ya, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui WhatsApp dan sebagainya, seperti yang dilakukan di Kebun Berkah ya, sahabat Kebun Berkah. Inilah adalah Sekolah Tani Hutan. Dan memang saya harus mengakui bahwa pendekatan Sekolah Tani Hutan untuk menjawab pertanyaan terkait 3 hal tadi, kelola kawasan, kelola usaha, dan kelola kelembagaan, saya ambil dari beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di Kebun Berkah ya. Baik sahabat Kebun Berkah, ada hal-hal yang nantinya harus kita bicarakan di channel ini ya, terkait tentang kurikulum yang bisa kita coba untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Sahabat Kebun Berkah, ada beberapa kurikulum yang akan kami tengahkan untuk kelola kawasan. Maka ada mata pelajaran atau materi terkait tentang ekosistem ya. Tapi sebelum itu sahabat Kebun Berkah, sebelum kita berbicara terkait tentang materi yang menunjuk kepada 3 kelola tadi, untuk menjawab 3 kelola tadi tentunya kita harus mengenalkan terlebih dahulu apa sih ya, apa sih yang disebut sebagai Sekolah Tani Hutan itu ya. Ini sebagai pengantar pada petani-petani, pada pendamping, kepada penyuluh, maupun kepada hal-hal pihak terkait ya, terkait tentang Sekolah Tani Hutan ini ya. Ini penting ya untuk bisa mengutarakan maksudnya agar semuanya paham, semuanya bisa satu persepsi ya terkait tentang Sekolah Tani Hutan, sehingga ini menjadi materi tersendiri. Nah, 3 kelola tadi kita akan usahakan terjawab di materi-materi yang akan kami sampaikan ya. Tapi ini judulnya saja ya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa mengetengahkan, mendetailkan materi-materinya ya. Materi terkait tentang kelola kawasan bisa kita dekati dengan materi mengenalkan ekosistem ya. Mengenalkan ekosistem. Apakah ekosistem hutan itu dalam definisi peraturan perundang-undangan seperti apa, dibagi seperti apa, ini akan dijelaskan di materi pengenalan ekosistem, simulasi hubungan antar komponen di ekosistem tadi. Yang kedua masih untuk menjawab kelola kawasan, ada materi yang kita antarkan, yaitu ekosistem hutan dan kehidupan manusia ya. Materi yang ketiga adalah fungsi dan manfaat hutan. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi perhatian terkait tentang kelola kawasan.
Agar apa? Memang agar bisa dipahami bahwa di dalam sekolah tani hutan ini juga harus bisa mengelola kawasan hutan ya. Jadi walaupun misalkan sahabat kebun berkah, petani-petani kebun berkah menanam tanaman-tanaman pertanian ya, tetap bisa digabungkan dengan agroforestry. Ini kelolanya ya, kelola kawasannya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kelola yang kedua adalah kelola usahanya ya. Nah, karena beberapa kasus ataupun beberapa studi bahwa kegiatan-kegiatan di masyarakat masih sangat tergantung dengan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bentuk APBN maupun non APBN, tapi yang digerakkan oleh pemerintah. Untuk itu di dalam kelola usaha ya, kelola usaha kita juga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang memang harus ada di kegiatan pemerintah. Untuk itu materi ataupun materi ataupun kegiatan sekolah tani hutan di dalam kurikulumnya juga akan memasukkan beberapa mata kuliah atau mata pelajaran atau materi pelajaran. Yang pertama tentunya terkait tentang bagaimana menyusun rancangan kegiatan ya, bagaimana kita ke lapangan untuk membuat suatu transek, membuat suatu rancangan ya. Itu pertama. Yang kedua, tentunya kita harus mengukur dan membuat transek lapangan ya untuk kegiatan-kegiatan terutama yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi hutan. Yang kedua tentunya materi ketiga adalah materi untuk menyusun rancangannya itu sendiri ya, secara PLUP ya misalkan. Ini sebagai pendekatan misalkan PLUP. Memang ada pendekatan-pendekatan lain, silahkan sahabat kebun berkah bisa gunakan. Materi yang keempat tentunya untuk usaha ini kita harus mengenalkan modal ya, untuk mengenalkan modal terkait dengan kegiatan ya. Materi yang keenam adalah analisa kecenderungan dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi ya. Materi yang ke-7 terkait tentang musim ya, ataupun kalender kegiatan. Terus materi terkait tentang teknis di dalam kegiatan rehabilitasi hutan ini banyak sekali sahabat kebun berkah. Seperti bagaimana membuat bibit, terus bagaimana membuat kompos atau media tanam, bagaimana menyetek misalkan ya, bagaimana sambung pucuk, bagaimana menghasilkan atau menilai bibit yang baik. Dan materi-materi teknis ini juga materi yang masuk di dalam usaha untuk menjawab kelola usaha ya. Jadi ada materi-materi yang langsung menjadi hal yang bersifat teknis ya, terkait tentunya rehabilitasi hutan tadi yang sebutkan ya, bagaimana pembibitannya, bagaimana terkait tentang penilaian bibitnya, membuat kompos, membuat insektisida misalkan, membuat pestisida, membuat kompos blok dan sebagainya. Itu adalah teknik-teknik yang berhubungan dengan rehabilitasi hutan dan masuk di dalam kurikulum untuk menjawab kelola usaha. Nah, di dalam kelola usaha ini juga akan ada materi pemasaran, jejaring marketing ya. Ini sangat penting ya sahabat kebun berkah. Apalagi di zaman digitalisasi ini, serba internet ya. Sehingga bagaimana seorang petani hutan bisa memasarkan produknya melalui internet. Ya,
Ini juga menjadi mata ajar atau materi di dalam sekolah tani hutan. Sudah 2K ya, kelola kawasan, kelola usaha ya. Yang ketiga adalah kelola kelembagaan. Di dalam kelola kelembagaan ini, di dalam sekolah tani hutan juga kurikulumnya berusaha untuk menjawab kelembagaan ini atau kelola kelembagaan, mulai dari pembentukan kelompok tani hutannya ya, tentunya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, agar bisa terintegrated ya. Pembentukannya seperti apa. Yang keduanya adalah melatih terkait tentang kelengkapan kelembagaan. Ada 16 ya, 16 kurang lebih administrasinya, ada 16 buku juga kita akan paparkan. Bagaimana dinamika kelompok juga akan kita paparkan ya, sudah 3 ya. Bagaimana mengembangkan kelompok tadi, misalkan dengan studi ya, studi tour ya, yang membandingkan atau mencari best practice-nya di mana kelompok tani hutan yang berhasil. Nah, kita akan mencobanya. Jadi sahabat kebun berkah yang berbahagia, bahwa sekolah tani hutan tadi untuk menjawab 3 hal, yaitu kelola kawasan, kelola usaha, dan kelola kelompok, akan membuat kurikulum yang menjawab 3 hal tadi ya. Tadi kurikulum tadi ada materi ajarnya, ada materi pembelajarannya, atau ada materi kuliahnya ya. Dan yang menjadi titik penting dari sekolah tani hutan adalah tidak ada bangunan, kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama. Ini berbeda dengan guru dan murid ya. Tetapi di dalam sekolah tani hutan, sekat itu hampir tidak ada. Petani bisa menjadi guru, guru bisa menjadi belajar bersama, atau penyuluh bisa mendengarkan, petani yang menyuluhkan. Itulah konsep sekolah tani hutan. Bagaimana kurikulumnya satu persatu ya, ini banyak sekali memang. Untuk menjawab 3 kelola tadi, kurikulum yang disusun terdiri dari materi yang mencoba mendukung pencapaian tata kelola 3 hal tadi. Terima kasih sekali ya sahabat kebun berkah. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan detail ya terkait kurikulum, terkait materi, bahan ajar sekolah tani hutan. Sekolah tanpa bangunan, sekolah semua guru ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.